Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'a sunnatahu ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimullah dan para pendengar di mana saja Anda berada, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam pertemuan hari ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua, untuk saya sendiri maupun untuk Anda semua. Dan saya juga berdoa mudah-mudahan kita semuanya selalu sehat walafiat dan juga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan dan menyampaikan amanah Allah pada kita sehingga kita mendapatkan risalah dari Allah itu yang membimbing kita untuk hidup dengan cara hidup yang sebaik-baiknya. Kemarin sudah kami sampaikan tentang luasnya agama ini selain tentu saja luas. Nah, hari ini kita melihat ingin mengkaji bagaimana apa yang sudah kita bahas kemarin terkait dengan puasa Ramadan ya. Jadi kalau pada beberapa waktu yang lalu ada satu iklan ya yang mengingatkan kepada umat Islam Indonesia ya supaya menyiapkan obat anti mah kalau mau puasa, mau Ramadan. Selain iklan sirup, iklan macam-macam ya. Itu ternyata ada iklan obat anti mah yang mengingatkan agar puasa Anda nyaman, siapkan obat anti mah ini misalnya begitu. Nah, apakah ini benar? Nah, menurut penelaahan saya dari banyak tulisan, baik tulisan yang sifatnya tulisan kedokteran maupun tulisan agama maupun psikologi, mestinya justru itu tidak relevan ya. Jadi saya beberapa waktu yang lalu sudah mengkaji beberapa tulisan atau artikel dalam banyak jurnal kedokteran kesehatan tentang puasa ya, fasting ya. Sebelum masuk ke puasa Ramadan, bahkan ternyata saya juga membaca dalam beberapa negara ada istilah fasting atau puasa itu sebagai suatu terapi. Jadi puasa sebagai terapi. Namun tentu yang kita bahas kali ini bukan puasa sebagai terapi, tapi puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu sendiri niatnya tetap adalah karena ibadah lillahi wahdah, tidak untuk yang lain, tidak untuk tambah sehat, tidak untuk menjadi langsing dan sebagainya. Puasa adalah ibadah, puasa Ramadan adalah ibadah, niatnya itu pasti. Bahwa kemudian kita mendapatkan kesehatan itu adalah hikmah dari yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mencermati bahwa dalam beberapa artikel, kalau saya bagi menjadi beberapa bagian ya. Yang pertama ada artikel-artikel yang menjelaskan bahwa puasa itu tidak mengganggu fisiologi. Ya, tidak mengganggu fungsi fisiologi tubuh kita. Ya, di antara lain dikatakan atau diteliti dan disimpulkan bahwa puasa Ramadan itu tidak mengurangi kapasitas napas ya, kapasitas paru tidak berubah. Ya, banyak fungsi-fungsi fisiologis yang diteliti yang disimpulkan bahwa puasa tidak merugikan fungsi-fungsi tubuh kita yang secara normal itu berjalan. Yang kedua, puasa itu tidak menyebabkan sakit. Nah, jadi tadi tidak mengubah fisiologi secara umum. Yang kedua, puasa tidak menyebabkan kesakitan dan tidak meningkatkan kesakitan. Artinya bahwa bukan karena Ramadan, bukan karena puasa Ramadan orang menjadi sakit. Beberapa kasus diteliti juga bahwa angka pemondokan atau rawat inap juga tidak meningkat kalau dibandingkan antara
angka pemondokan yang diamati pada bulan-bulan di luar Ramadan dibandingkan dengan di bulan Ramadan atau setelah Ramadan. Segera setelah Ramadan maksudnya. Jadi misalnya di awal Syawal. Tapi kalau agak ke belakang Syawal mungkin sudah mulai naik lagi. Meningkat lagi mungkin karena perilaku makan yang sudah tidak terkontrol lagi. Namun puasa selama Ramadan tidak terbukti bahwa puasa selama Ramadan itu meningkat angka kejadian pemondokannya untuk banyak penyakit, bahkan termasuk untuk penyakit hipertensi dan penyakit jantung juga terbukti tidak meningkat angka kejadian mondoknya. Jadi dari data ini dapat dikatakan bahwa puasa juga tidak merugikan orang-orang yang sakit. Tidak merugikan. Yang bagian pertama kan puasa tidak merugikan terhadap fungsi fisiologis. Nah, bagian kedua ini ternyata dibuktikan juga bahwa puasa tidak menyebabkan peningkatan angka pemondokan. Berarti tidak menimbulkan pemberatan terhadap penyakit. Yang beberapa penyakit yang diteliti tentu saja tidak berlaku untuk semua. Lalu bagaimanakah dengan penyakit-penyakit yang lain? Nah, penyakit-penyakit yang lain tentu ada di dalam ilmu penyakit dalam atau ilmu kalau ini orang dewasa jadi penyakit dalam ya. Ada penyakit-penyakit tertentu yang memang dikatakan sebagai high risk ya. Risiko tinggi kalau orang melakukan ibadah puasa ya. Misalnya diabetes tipe 1 yang tergantung pada insulin itu sangat tidak dianjurkan untuk tidak melakukan ibadah puasa. Lalu DM tipe 2 sekalipun tapi tidak terkontrol ya, tidak terkontrol. Itu juga tidak terkontrol dengan baik, jauh dari ideal, maka itu juga tidak dianjurkan untuk berpuasa atau harus disiapkan benar-benar sebelumnya. Maka saya menganjurkan bahwa Bapak Ibu saudara sekalian yang punya penyakit diabetes pada sebelum Ramadan dan juga pada awal-awal Ramadan ini tolong dikontrol gula darahnya, periksa sering-sering gula darahnya. Jangan sampai mengalami hipoglikemi yang berat, karena itu juga tidak bagus. Sebagaimana jangan juga mengalami hiperglikemi, gula darah yang sangat tinggi. Jadi hipoglikemi bahkan dalam banyak kasus lebih berbahaya daripada hiperglikemi. Maka dua-duanya tetap nggak bagus. Jadi Bapak Ibu yang termasuk kategori high risk ini dianjurkan tidak berpuasa menurut ilmu penyakit dalam. Bagaimana menurut agama? Ini yang luar biasa. Saya katakan bahwa agama kita ini adalah agama yang sangat mengerti kelemahan umat manusia. Jadi kalau kita memang sakit dan sakitnya itu menghalangi orang berpuasa, maka tidak usah berpuasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Siapa saja di antara kalian yang sedang sakit atau sedang bepergian jauh, fa'iddatum min ayyamin ukhra, maka gantilah pada hari yang lain. Artinya pada saat ini tidak usah puasa dulu. Nanti kalau sudah membaik, sudah terkontrol dengan bagus gula darahnya, silahkan ganti dengan puasa pada hari yang lain sejumlah dengan panjenengan tidak berpuasa di bulan Ramadan ini. Jadi luar biasanya Islam ini adalah bahwa agama ini sangat mengakui dan menghargai, mentoleransi kelemahan umat manusia. Walaupun puasa Ramadan sesuatu ibadah yang sangat diunggulkan, namun boleh tidak dilakukan karena alasan kesehatan. Kita juga melihat bahwa orang yang harusnya berwudu boleh tidak berwudu kalau kita punya masalah di kepala misalnya, atau ada masalah pada lengan dan sebagainya, boleh tidak wudu, atau wudu tapi tidak sempurna boleh. Orang sholat boleh berdiri, harusnya berdiri, sujud dan sebagainya, tapi boleh juga sambil duduk, boleh juga sambil tiduran. Nah, itulah kembali kepada bahasan kemarin, keluasan agama ini selain keluasan. Kembali pada topik kesehatan pada hari ini, saya simpulkan sekali lagi bahwa
bagi kita yang sedang sakit, silakan tidak usah memaksakan diri. Tidak usah bertanya, Pak dokter, apakah infus itu membatalkan puasa? Ya, kalau orang perlu diinfus, artinya dia membutuhkan bantuan nutrisi atau bantuan cairan, berarti dia tidak perlu puasa. Nggak usah puasa dulu, nggak usah mikir itu membatalkan apa tidak. Wong tidak perlu puasa kok, sudah ada keringanan untuk tidak boleh. Untuk boleh tidak berpuasa, mengapa harus berpikir tentang hukum itu? Mengapa harus berpikir tentang suntik? Ya kalau nyeri sekali harus disuntik, suntik silakan. Kalau hanya suntik anti nyeri, insya Allah tidak membatalkan puasa. Tapi kalau suntiknya suntik gula, karena lemas suntik glukosa, nah itu ya sangat mungkin akan membatalkan puasa yang bersangkutan. Baik, saya kira ini yang saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Selamat menjalankan ibadah puasa, tetap dijaga kesehatannya. Konsultasi dengan ahli penyakit dalam dan ahli-ahli yang terkait, karena yang saya sampaikan hanyalah hal yang sifatnya umum, sedangkan yang sifatnya kasuistik seperti yang dialami menjadi masalah bagi bapak atau ibu saudara sekalian masing-masing, itu spesifik, silakan hubungi dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.